Santi Dasata Paraja Kajapika Desetu Dhaman Anukampi Mang Pacang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yang kinci samudaya dhammang sabantang niroda dhammang. Romo Pandita yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, malam hari ini kita di Wihara Karangjati mengadakan perayaan Asada atau seringkali disebut sebagai Asada Puja, Asalha Puja. Asada biasanya diperingati 2 bulan setelah Waisak. Pada saat Asada biasanya Purnama Siddhi. Tetapi karena di tempat-tempat yang lain juga memerlukan perayaan dan lain sebagainya, maka sudah barang tentu tidak semua bisa pada saat Purnama Siddhi. Apakah peristiwa yang diperingati pada saat Asada? Peristiwa yang diperingati pada saat Asada tidak lain adalah terputarnya Cakra Dhamma yang pertama kali yang dibabarkan oleh Guru Agung Buddha Gautama kepada 5 orang petapa di Taman Dosa Isipatana di Megadaya. 5 orang petapa itu sesungguhnya adalah sahabat dari petapa Gautama pada saat menyiksa diri, pada saat bertapa dengan keras di hutan Uruvela. Uruvela sekarang menjadi tanah yang tandus, panas sekali. Di sana ada goa Duneswari. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari ke sana harus jalan kaki. Tempatnya tinggi, harus olahraga saudara-saudari. Kalau tidak mau seperti itu bagaimana? Naik ojek. Kalau tidak mau naik ojek, bisa juga dipangkul, dipikul. Kalau tidak mau seperti itu ya jalan kaki pakai tongkat atau jalan biasa. Tempat itu masih ada sampai sekarang, ramai sekali. 5 petapa ini sahabat beliau, latihan keras. Pada saat latihan keras itu ya sampai kurus-kurus begitu. 5 orang petapa itu adalah kondanya Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Peristiwa yang kedua adalah terbentuknya sangga. Kalau pada saat Waisak, maka kita mengagungkan keluhuran Guru Agung Buddha Gautama, mulai dari kelahiran, pencapaian penerangan sempurna dan mahaparinibbana. Maka pada saat Asada itu Dhamma dibabarkan oleh Sang Buddha kepada 5 orang petapa. 5 orang petapa itu pada akhirnya mencapai kesucian.
menjadi biku semua. Tiratana menjadi lengkap, Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana. Dan pada saat itu juga Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga memperingati apa? Terputarnya roda Dhamma itu, agama Buddha mulai berkembang. Kalau tidak ada asada, maka mungkin saja tidak sampai kita mengenal ajaran Sang Buddha. Kalau Sang Buddha tidak tergerak untuk membabarkan Dhamma yang beliau dapatkan itu diterima sendiri, dinikmati sendiri, kita hanya tidak tahu apa-apa, saudara-saudara. Tiratana menjadi lengkap, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tonggak perkembangan agama Buddha. Apa yang diajarkan pada saat asada itu, apa yang disampaikan oleh Sang Buddha itu, yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah 4 kebenaran mulia. Kebenaran mulia yang pertama tentang masalah tidak memuaskan, idang dukang Arya Saja. Kebenaran mulia tentang penderitaan. Kita semua mengalami penderitaan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita semua mengalami putus asa. Kita semua mengalami kematian, ratap tangis, kekecewaan yang mendalam. Badan sakit semua, kondisi tidak sesuai dengan harapan, usaha tidak baik-baik saja. Itulah penderitaan. Ada penderitaan jasmani, ada penderitaan batin. Mana yang lebih berat? Penderitaan batin, Bapak Ibu Saudara-saudara. Penderitaan jasmani gampang obatnya. Datang ke dokter, ada obatnya, bisa ditebus di apotek. Obat generiknya ada. Penderitaan mental, kesedihan, ratap tangis, kekhawatiran, di apotek ada obatnya? Tidak ada. Kalau sakit kepala, di apotek ada obatnya? Ada. Sakit perut, di apotek ada dijual obatnya. Tapi kalau sakit mental, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak sadar, kita terlena, terbelenggu oleh hawa nafsu yang menimbulkan penderitaan. Kecongkaan itu juga penyakit mental. Kesombongan itu penyakit mental. Iri dengki itu juga penyakit, saudara. Sebabnya apa? Sebabnya apa, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menderita? Ada kebenaran mulia yang kedua, sumber dari penderitaan, sumber dari masalah. Sumbernya apa? Kalau badan jasmani yang sakit itu bisa faktor dari luar, bisa juga faktor dari dalam. Faktor dari luar, cuaca. Sekarang ini cuacanya tidak baik-baik saja. Kalau malam dingin, siang panas. Banyak yang tidak sehat, badannya meriang, sakit perut, flu, batuk,
Ada lagi panas dalam. Mau minum banyak takut, sering kencing. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau Bapak Ibu saudara-saudari suka minum, suka kencing tidak? Bapak Ibu saudara-saudari kalau suka minum, suka kencing tidak? Kalau saya tidak, saudara. Saya suka minum, tidak suka kencing. Kalau suka minum, suka kencing berarti bisa juga air kencingnya itu saya hanya sering minum, suka minum, sering kencing. Itu beda, saudara-saudara. Beda. Sumber dari usia tua, penderitaan itu apa? Karena kita lahir. Menderita karena apa? Putus cinta. Tapi jangan berpikir biku menjadi biku karena putus cinta, saudara. Bukan. Tidak tercapai yang dicita-citakan, menderita juga. Ada badan jasmani ini yang dipengaruhi oleh alam semesta. Kalau iklim tidak baik-baik saja, banyak yang kena penyakit. Makan tidak teratur, penyakit. Makan kebanyakan, penyakit, saudara. Tidak makan, tambah lagi. Sekarang ini banyak orang kelihatan gagah, sehat-sehat. Banyak yang sakit lambung. Itu karena apa? Stres. Stres karena apa? Pekerjaan lah, apalah. Dan sesungguhnya sumber dari penderitaan itu ada yang sangat-sangat parah. Penderitaan yang dimaksud oleh Sang Buddha itu terutama adalah penderitaan mental. Sumbernya apa? Keserakahan. Pernah mengalami keserakahan, saudara-saudari? Sampai tidak bisa tidur, kepikiran. Pernah tidak? Wah, kemarin omset banyak. Hari ini jam 11, jam 12 siang. Satu pun orang belum mampir, Bante. Doa ya, Bante. Biku bukan tukang sulap. Doa tidak menghentikan masalah. Kalau dengan doa itu, Bapak Ibu saudara-saudari, dagangan sepi jadi laris, dana datang sendiri, manikam. Ada di Lasem itu istrinya Pak Kepala Desa. Saya puji-puji, wah Pak Kepala Desa hebat ya Bu ya. Jadi Kepala Desa belum lama, baru 2 bulan sudah bikin jalan bisa ngecor. Hebat. Kalau tidak Kepala Desa ini, suami ibu tidak bisa. Oh tidak, Bante. Yang hebat itu Bante karena yang cari dana Bante. Beliaunya tanya kepada saya begini, Bante, mantranya apa Bante supaya dapat dana banyak? Oh ada Bu, mau Bante. Keserakahan muncul, saudara. Saya katakan mantranya adalah manikam. Percaya orang itu. Begitu ya Bante ya? Iya coba Bu, manikam. Kok belum datang duitnya Bu Bante? Ya belum, sampean baru diajari, dipraktekkan ya belum lah. Ada ibu-ibu yang lebih paham. Kamu tahu enggak Bu, manikam kan duit datang toh. Itu kalau tidak hati-hati, keserakahan akan membakar kehidupan kita. Selain keserakahan, kebencian. Orang kalau sudah benci, antipati, tidak hanya pada yang di luar, tetapi pada dirinya sendiri yang selalu karma buruknya berbuah. Menyalahkan siapa, saudara-saudara? Orang yang bijaksana kalau hal buruk terjadi tidak menyalahkan siapa-siapa. Orang yang belajar bijaksana kalau hal buruk terjadi menyalahkan dirinya sendiri. Orang yang
tidak bijak, yang dungu. Kalau hal buruk terjadi, menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan siapa saja. Kebencian muncul dengan yang tidak disukai, apapun itu menimbulkan ketidaknyamanan. Kalau kebenciannya muncul dengan keras sekali, mimpi pun mimpi yang jelek-jelek, marah-marah. Adakah yang seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Ada. Nama dan alamat ada pada saya. Pada saat dulu saya menunggui ada calon samanera, calon biku. Malam-malam itu tidur mengigau, marah-marah, brengsek lah, apalah yang diucapkan. Ya saya katakan, bangun. Nggak bangun juga, marah-marah. Besok paginya saya tanya, kenapa marah-marah semalam, teriak-teriak? Lah wong memang sakit kok Bante. Oh iya, sudahlah, sudah. Kalau suka marah-marah, nyaman tidak? Tidak. Apalagi sampai matanya melotot. Tidak bagus sama sekali. Hati-hati, suka marah cepat tua. Selain kemarahan, kejengkelan, iri hati, kedengkian, kepo dengan yang lain. Oh dia kok maju, kenapa? Cari pesugihan, cari apa? Gurunya siapa, suhunya siapa, begitulah ya. Kalau yang lain sukses dia sedih, kalau yang lain sedih dia bersuka cita. Itulah sumber dari penderitaan. Bahaya laten sekali. Kita mengerti keburukan-keburukan itu tidak baik, tetapi kita tidak sadar kita sering memegang dengan erat. Ya kalau tidak punya ambisi, tidak punya seperti itu, bagaimana bisa maju? Ya tidak juga begitu, saudara-saudara. Seringkali kewaspadaan kita itu lengah. Kita tidak waspada, menjadi lengah, saudara-saudara. Itu juga sumber penderitaan. Sadar-sadar sudah lewat. Kenapa tadi saya marah-marah? Kenapa tadi saya teriak-teriak? Kenapa tadi saya menjadi begini begitu? Sudah habis marah, sudah selesai marah. Coba kalau saya tadi tidak marah-marah, kan jantungnya tidak berdebar-debar. Begitu toh? Pernah marah? Sering marah? Suka marah? Nah itu harus mengerti. Keserakahan ada, lihat yang bagus-bagus, makanan yang enak-enak, ambil banyak-banyak. Begitu dimakan, tidak sesuai selera, tidak enak, dibuang. Padahal di belakang banyak yang menunggu, tidak kebagian. Itu di acara pesta makan prasmanan begitu ya. Apalagi makan gratis. Coba kalau makan di restoran yang mahal, kan dihabiskan karena bayar, saudara. Tidak usah melihat dengan meditasi. Orang itu kelihatan serakah tidak serakah, kelihatan watak aslinya itu kalau lihat makanan pertama. Yang kedua, dikasih jabatan. Kalau dulunya waktu belum punya jabatan, lemah, lembut, rendah hati. Begitu punya jabatan, siapa kamu? Saya ini pengurusnya, saya ini ketuanya loh. Kalau apa-apa harus lapor saya. Oh saya ini sudah senior, kamu ini pupuk bawang dan lain sebagainya. Itulah kesombongan. Kalau tidak diajak, tidak diomongi dulu, tidak didahulukan, ngambek, saudara-saudara. Pernah ngambek? Pernah? Minta apa-apa tidak dikasih. Anak kecil ngambek, saudara-saudara. Berguling-guling, nangis, teriak-teriak, tidak mau makan. Kalau yang tua-tua tidak begitu, diam saja, memendam
kebencian, memendam dendam. Apakah kita ingin seperti itu? Diliputi oleh sumber-sumber penderitaan? Tidak, saudara-saudara. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudari, kebenaran mulia yang ketiga. Kebenaran mulia yang ketiga adalah berhentinya masalah. Kalau tidak punya masalah, nyaman tidak? Oh, nyaman. Tidak punya utang? Nyaman. Duitnya banyak? Nyaman. Tadi saya ceramah di Karanggede, di Kulon Progo. Anak muda seringkali sebut dengan bahasa yang lebih ke Inggris-Inggrisan, besok. Kata, Bante yang membuat bahagia itu Bante yang merah-merah, Bante. Yang merah-merah apa, saudara-saudari? Saya katakan lipstik, bukan Bante. Cabai, bukan apa. Uang 100 ribuan, Bante. Apakah dengan mempunyai uang yang banyak pasti bahagia? Bahagia tidak? Belum tentu. Kalau dengan uang yang banyak itu orang pasti bahagia? Tidak ada konglomerat yang sampai tidak bisa tidur, harus ke psikolog, cari Bante dan lain sebagainya. Apakah orang miskin pasti menderita? Tidak, saudara-saudara. Anda pernah lihat tukang beca? Pernah lihat? Masih ada? Di Jogja masih ada? Tukang becak itu kadang-kadang jam 9 pagi, saudara-saudara, nunggu pelanggan. Itu bisa ketiduran di becaknya itu. Orang kaya jam 9 pagi naik mobil yang bagus, ada AC-nya, hotel tip, ada musiknya, ada videonya, ada sopir. Lihat tukang becak ngomongnya apa? Enak ya jadi tukang becak. Jam segini bisa tidur. Tukang becak lihat orang kaya naik mobil mewah, enak jadi orang kaya. Hujan tidak kehujanan, di dalam mobil seperti dikipasi angin surga. Dia tidak tahu orang kaya itu bangunnya lebih awal daripada dia. Makan banyak, tapi penyakitnya juga banyak, saudara-saudara. Orang kaya-kaya itu makannya hati-hati. Oh, satu meja penuh, tapi apa? Oh, ini makan ini, siap-siap obat kolesterol. Makan ini, siap-siap darah tinggi. Makan ini, gula darahnya naik. Orang hidup itu, kalau orang Jawa, saudara-saudara, kebahagiaan itu semele, bisa menerima apapun yang ada itu seperti air mengalir. Ya sudahlah, menerima, berhenti masalah, tidak memikirkan masalah, tidak juga membuat masalah. Ada masalah diselesaikan, masalah kecil dihilangkan, masalah besar dikecilkan. Itu kan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan badan jasmani, makan enak, tidur nyenyak, duit banyak, jalan-jalan. Karena ada yang makan enak, tidur nyenyak, duit banyak, nggak bisa jalan-jalan. Kenapa? Mikir, kalau saya pergi nanti omsetnya bagaimana, karyawan saya bagaimana, anak buah saya bagaimana, nanti seperti apa, kekhawatiran muncul. Kalau bisa menerima, ya sudahlah. Kalau diambil dananya, diambil sedikit oleh karyawan, hitung-hitung dana walaupun tidak ikhlas. Begitu, saudara-saudara. Harus paham. Kalau badan jasmani sakit terus sembuh, itulah kebahagiaan. Yang kuliah nilainya bagus,
IP-nya bagus, itulah kebahagiaan. Yang tidak ada keserakahan, tidak ada kebencian, hidupnya nyaman, di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang, itulah kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang berasal dari luar, kesenangan dari luar, ada kesenangan yang ada dari dalam. Kesenangan yang berasal dari luar itu secepat, singkat sekali berubah, Bapak Ibu, saudara-saudara. Misalnya pengen HP bagus, terus punya uang beli HP yang bagus. Senangnya berapa lama? Berapa lama, saudara-saudara? Paling sehari, 2 hari, seminggu, bolak-balik dipamerkan. Setelah itu misalnya HP yang bagus itu jatuh, pecah, sengsara tidak? Wah sayang, HP-nya bagus, mahal, baru lagi rusak, penderitaan. Apalagi sampai memorinya bermasalah, data-datanya hilang. Karena sebagian otaknya orang kita sekarang ini dititipkan di HP. Benar ya? Siapa yang hafal 10 nomor HP temennya? Ada enggak? Ada enggak Bapak Ibu, saudara-saudara? Saya juga tidak hafal. Saya tidak hafal. Apa-apa di situ. Apa-apa di situ ya. Nomor rekening bank, temennya siapa, apalagi jam di HP juga, alarm, apalagi ya, ulang tahun temennya, ulang tahun pacarnya, ulang tahun anaknya, semua tertulis di HP. Main TikTok, HP. Lihat YouTube, HP. Instagram di HP, Facebook di HP. Lama-lama manusia itu menjadi budaknya setan gepeng, saudara-saudara. Setan gepengnya apa? HP. Kalau saudara-saudara yang sudah punya pasangan pergi, suami atau istrinya tidak diajak, tidak khawatir. Tetapi begitu HP-nya ketinggalan, benar tidak? Betul ini Pak. Apalagi kalau pasangannya itu cemburuan. Bagaimana? Kamu di mana, sedang apa, sama siapa? Bolak-balik ngajak video callan. Ditelepon tidak diangkat, HP-nya ketinggalan. Begitu pulang nanti pasangannya mukanya bagaimana? Ditekuk. Sudah punya yang lain ya. Ditelepon tidak bisa-bisa. Kenapa? Maaf, HP-nya ketinggalan. Alasan saja dan lain sebagainya. Termasuk pesanan batik misalnya. Ini kan ada juragan batik juga tuh. Ada juragan batik Aji ya, benar ya Mas Aji ya, itu beliau juragan batik. Tapi jarang pakai batik juga. Harusnya promosi ya pakai lah. Gitu. Itu kalau sampai HP-nya ketinggalan, wah pusing, wah omset bisa hilang saudara-saudara. Kalau dulu BBM, BlackBerry Messenger, saya punya teman lama sekali namanya Dian. Di BlackBerry Messenger itu dia minta PIN saya, sudah punya, katanya Pak, ini teman saya yang pertama yaitu Bante. Benar ya? Benar tuh, waktu saya masih di Mendut, jadi biku di Mendut dulu. Ini teman saya biku itu Bante. Oh iya benar sudah. 12 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, kalau orang punya BlackBerry Messenger itu punya BBM, wah BlackBerry itu seneng sekali, bangga, kemana-mana tanya PIN-nya sudah. PIN-nya berapa? Sekarang BlackBerry kalah dengan yang lain.
kalah dengan Android, kalah dengan iOS. Ada kebahagiaan selain kebahagiaan mendapatkan, yaitu kebahagiaan karena memberi. Melihat orang yang dibantu, yang didukung itu sukses, senang, bahagia, itu juga kebahagiaan. Kebahagiaan itu Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam agama Buddha identik dengan nibbana. Dan nibbana itu identik dengan tidak serakah, tidak ada kebencian, kedamaian, bisa menerima kondisi. Sudahkah mencapai nibbana Bapak Ibu Saudara-saudari? Belum. Nibbano orang Jogja pasti tahu, kecuali luar daerah Jogja nggak tahu. Ini kan banyak yang dari Jogja ya, yang orang Jogja asli banyak ya, orang Jawa banyak ya. Ya, yang tidak tahu nanti tanya yang tahu saja. Itu bagaimana? Kalau tidak ada keserakahan, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, itulah kebahagiaan. Sang Buddha sampaikan Nibbana paramang wadanti Buddha. Nibbana adalah yang tertinggi yang disampaikan oleh Sang Buddha. Untuk padamnya penderitaan, untuk mencapai Nibbana itu apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Resepnya apa? Perlu resep. Seperti kalau kita sakit itu perlu obat. Nah, obatnya itu, resepnya itu, obatnya itu, satu obat terdiri dari 3 bahan. Bahannya apa? Sila, samadhi, dan banyak. Banyak yang pengen masuk surga, banyak yang pengen mencapai nibbana, tetapi tidak praktek sila. Silanya tidak dijaga. Sila itu nanti titip lah ya, bayar. Pokoknya saya yakin kan mencapai sana, tidak bisa. Harus diawali dari sila, mempunyai moralitas yang baik, mempunyai ucapan yang baik, perilaku yang baik, yang berguna, bermanfaat, tidak menyakitkan, tidak membuat telinga merah, tidak menyakiti. Perilakunya terkendali Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau berjalan tidak mengganggu orang lain, tidak membuat masalah, berbicara yang membuat nyaman, itulah sila. Pengendalian diri, menjaga mulut, menjaga mata, menjaga telinga. Tidak berbahaya apa yang keluar, yang masuk lewat mulut. Makanan apa saja itu tidak bahaya, asal tidak muntah. Yang bahaya itu yang keluar dari mulut kita. Di Jepara sana Bapak Ibu Saudara-saudari, saya tadi baca berita, ada investor yang mau berusaha di sana. Nilai investasinya 10 triliun, bukan 10 miliar. Berarti 10.000 miliar toh. Banyak yang tidak setuju saudara-saudara. Alasannya apa? Oh, di sini orang-orang kita ini agamis. Oh, ini mayoritas mempunyai keyakinan seperti ini. Kalau itu dikerjakan di sini, di proyek menjadi proyek di sini, wah tidak sesuai. Ormas dari sebelah sana mengatakan, oh tidak cocok, tidak bolehlah begini, harus dengarkan kami seperti ini. Kalau investasinya 10 triliun, kira-kira menyerap tenaga kerja berapa juta, berapa ribu Bapak Ibu Saudara-saudara. Ternyata apa? Setelah saya baca itu, Carun Pukpan itu mau membuat peternakan bab 1. Nah, rencananya di mana? Rencananya itu di Kecamatan Donorojo, di Jugo. Dari
dari satu sisi banyak yang protes, sisi lain pemerintah perlu investasi, perlu dana. Pak Bupatinya pusing, saudara-saudara. Yang protes itu bukan yang dekat, yang protes malah dari Semarang, orang Jeparanya sendiri, yang dari Donorojo sendiri, dari Jugo sendiri happy aja, tidak protes. Tapi begitu masuk kota Jepara, perbatasan antara Demak dan Jepara, Kudus ke Jepara, spanduk penolakan di mana-mana. Yang lain sudah memikirkan membuat roket, membuat pesawat untuk ke bulan, hidup di planet Mars dan lain sebagainya. Di sini kita itu masih seperti itu. Salah ngomong sedikit masalah. Makanya hati-hati saudara-saudara. Daripada ngomong tidak karuan, lebih baik diam saja. Diam yang berharga itu meditasi. Kalau diam terus menyimpan dendam benci, bahaya juga, nanti meledak saudara-saudara. Hati-hati dengan perbuatan kita. Hati-hati dengan lidah kita juga. Kalau makan ya harus hati-hati. Berucap juga harus hati-hati. Bertindak juga hati-hati. Karena bisa bermasalah. Kalau silanya sempurna, samadhi sempurna, meditasi sempurna, itu membuat kita bahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Buddha banyak yang tidak senang meditasi. Senangnya apa? Nonton televisi. Sekarang juga jarang pada nonton televisi tuh. Karena apa? Lihat situ gembeng, saudara. Acara meditasi yang datang banyak itu banyak-banyak bukan umat Buddha. Yang bertanya tentang masalah meditasi di forum-forum itu yang tertarik dari sebelah sana, sebelah sana. Umat Buddha cuma bangga saja. Ya ada yang senang meditasi, tidak banyak, saudara-saudara. Katanya apa? Meditasi bikin capek Bante, stres Bante. Duduk diam itu sengsara Bante. Ya memang, karena tidak terbiasa. Nah, kita bisa meditasi membuat batin kita tenang, bisa membuat pikiran kita itu jernih. Kalau kita senang meditasi, batin kita tenang, akan kelihatan dengan jelas mana yang baik, mana yang tidak baik. Kelihatan nyata saudara-saudara. Kalau tidak mau meditasi, semua kelihatan baik, padahal tidak baik. Kalau kita mau meditasi, kita tahu kekotoran pikiran kita, kejengkelan kita itu seperti apa, kemarahan kita itu seperti apa, itu kelihatan. Dan memori-memori masa lampau kelihatan juga. Cara mengendalikan pikiran Sang Buddha sampaikan dengan meditasi. Apakah samatha atau vipassana? Banyak juga yang meditasi tidak hati-hati menimbulkan kesombongan. Oh, saya kalau duduk meditasi Bante bisa 3 jam, 4 jam. Saya mencapai ini, apakah benar? Duduk lama dalam meditasi tidak menjamin Anda suci, saudara-saudara. Karena apa? Kalau duduk lama terus jaminannya mesti mencapai kesucian. Kata itu duduk terus. Benar kan? Katakan duduk begitu toh ya. Gajah duduk mencapai kesucian. Ada tak gajah duduk? Wah, ini penggemar sarung gajah duduk. Meditasi itu olah batin, olah rasa, olah pikiran, bukan untuk pamer, saudara-saudara. Banyak yang tidak sadar itu pamer. Bante, wah, duduk meditasi berapa lama Bante? Ya, seperlunya saja. Karena duduk lama itu, kalau pikirannya tidak tenang, pikirannya kacau balau, malah sengsara, bisa-bisa malah tidur. Bisa-bisa tidak karu-karuan, saudara-saudara. Bukan lamanya duduk, tetapi bagaimana mengendalikan pikiran kita. Di sini ada jadwal meditasi di Wihara Karangjati. Ini ada
jadwal meditasi hari Selasa Hening Karta dan malam Sabtu. Banyak mana? Banyak mana yang datang? Malam Sabtu. Semalam ada meditasi? Di sini ada meditasi? Semalam? Saya datang di sini sampai sini jam 10 kurang seperempat. Tidak ada makhluk yang meditasi satu pun, saudara. Biasanya itu sampai malam ada makhluk-makhluk yang tampak. Semalam itu yang tampak kucing saja. Saya pengen itu umat Buddha itu senang meditasi, tidak ngerumpi. Ya enggak usah lama-lama lah, misalnya sampai dari jam 7 sampai jam 10 gitu. Tenang tuh ya. Kalaupun saya kecapean kesini, capek begitu kan, saya masih bisa tidur. Tapi kalau rahmi ya sudah. Tapi saya katakan ya terimalah karmamu memang liaranya kayak begini. Meditasi saudara-saudara, melatih diri. Kapan waktu yang tepat meditasi? Pagi sebelum melakukan kegiatan-kegiatan rutin meditasi dulu. Malam sebelum terlelap. Kalau ada acara meditasi datangnya tepat waktu, datang lebih awal baik, datang selesai acara baru datang itu kebangetan. Ya macet nanti ya sudah, terimalah karma. Selain meditasi, apa yang disampaikan yang menjadi obat untuk loba dosa moha mencapai nibbana itu adalah mengembangkan kebijaksanaan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mengembangkan kebijaksanaan, mengerti 4 kebenaran mulia, mengerti jalan mulia berluas 8, mengerti paticca samuppada, mengerti hukum karma. Kalau kita paham jelas, selesai. Praktek sempurna, selesai. Beres, saudara. Apakah kita ini waras tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara? Waras tidak? Batin kita itu, mental kita ini waras tidak? Sehat tidak? Ditanya pada diam saja. Ini pertanyaan jebakan Bante. Kalau ngomong tidak waras ditertawakan yang lain. Ngomong waras nanti kalau ditanya lagi bingung juga. Secara mental Sang Buddha sampaikan, kalau kita belum mencapai kesucian tertinggi arahata, magga dan pala, sesungguhnya kita ini tidak waras. Kenapa? Masih ada keserakahan, kebencian. Tapi kalau dikatakan tidak waras, marah-marah, benar tidak? Coba misalnya ketemu orang, kamu tidak waras ya? Bisa debat. Kalau saya ketemu umat-umat itu, saya selalu tanya, waras? Sehat Bante? Saya tanyanya waras, dia jawabnya sih. Apa Anda waras? Padahal waras itu ya sehat itu loh. Kadang umat ngomongnya apa? Badannya sih waras Bante, kantongnya tidak waras Bante. Kantongnya kering Bante, kalau kantongnya basah diisi uang ya malah rusak, saudara. Itu yang diajarkan Sang Buddha dari awal sampai akhir, dari Dhammacakkappavattana Sutta sampai Mahaparinibbana Sutta itu ada duka sebab duka, lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka. Dan itu terbukti ampuh sekali untuk mengatasi masalah. Banyak yang tercerahkan dengan usaha sendiri, mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Yang tercerahkan setelah Sang Buddha itu mencapai kesucian Sotapanna adalah Bante hanya kondanya yang mengerti. Yang lain belum paham, beliau sudah paham. Kenapa Bante kondanya itu kok mengerti yang pertama kali? Karena paramitanya cukup, saudara-saudara. Sejak kelahiran, lampu-lampunya itu selalu bertekad berbuat baik setelah berbuat baik yang pertama kali. Beliau tekadkan misalnya panen. Hasil panen pertama didanakan, dipersembahkan kepada gurunya dan lain sebagainya. Setelah itu bertekad. Pada saat itu beliau melihat sebelum kelahiran yang terakhir, yang awal sekali itu, Sang Buddha menyampaikan, di antara semua murid-muridku maka biku ini adalah yang awal sebagai biku yang tercerahkan, biku yang
ditabiskan oleh tata gata. Lah Bante Kondanya itu kalau lahiran lampunya bertekad besok kelahiran yang akan datang saya pengen menjadi biku yang pertama yang awal ditabiskan, yang mencapai kesucian awal mula ditabiskan begitu. Pengen kaya juga bertekad begitu, pengen makmur seperti Bante Siwali juga begitu, bertekad untuk makmur, untuk berbuat baik tekadnya. Lah kita ini tekadnya kadang-kadang kuat, kadang-kadang tidak kuat, saudara-saudara. Nah ini harus kita pahami, harus kita jelas. Tidak hanya paham, tidak hanya jelas, tapi harus praktek dengan sungguh-sungguh. Yang kinci samudaya dhammang sabantang niroda damanti. Segala sesuatu yang merupakan perpaduan unsur pembentuk sewajarnya mengalami kehancuran. Kita harus mengerti, harus paham, itu harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Pada saat Dhammacakkappawatana Sutta selesai dibabarkan serentak di 1000 tata surya itu disampaikan di dalam Dhammacakkappawatana Sutta itu, muncul sinar terang gemilang yang mengalahkan sinar terangnya matahari, sinar terangnya alam dewa. Muncul kebahagiaan, para dewa berseru serentak mengumandangkan bahwa di Megadaya, di Utamanusa Isipatana, Buddha Gautama Sang Buddha telah membabarkan Dhammacakkappawatana Sutta itu, yang tidak mungkin dihentikan oleh manusia, dewa, Brahma maupun Maha Brahma. Itulah awal mulanya Bapak Ibu Saudara-saudara perkembangan agama Buddha. Lah kita ini dapat warisan, harus merawat, harus menjaga, harus mengembangkan, mempraktekkan dhamma, harus juga mewartakan. Kalau datang ke wihara berbuat baik, ngajak-ngajak. Tidak hanya dirinya sendiri yang pergi ke wihara. Harus paham, harus jelas mengerti. Tidak hanya pintar teori, tetapi pintar praktek. Apa yang sudah dipelajari, dimengerti itu dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Praktek sila, samadhi, dan panya. Itulah yang harus saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini sebagai hikmah asada. Selamat merayakan asada, semoga berkah asada selalu menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Sadhu, sadhu.